Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam itu nabi, kalau Rasul Nabi Nuh, ya. Jadi kalau nabi diberikan risalah, tugas untuk pribadinya dan orang dekatnya. Kalau Rasul diberikan pesan, tugas untuk berdakwah di komunitas masyarakat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul, Ustaz? Umar yang keras, sehari-hari mabuk, minimal 5 kali dalam sehari. Begitu mendengar satu huruf, satu kalimat dibacakan, 2 huruf kemudian dirangkaikan, kalimatnya mengalir di lisan saudarinya. Begitu keluar, langsung tergoncang jiwanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, dan sejak saat itu sampai dengan kini tidak pernah dikenal lagi keburukan-keburukannya. Langsung berubah menjadi khairal bashar. Saudariku yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya izin lepas kacamata. Ya. Saya biasa begini kalau ta'lim di al-akhwat, saya lepas kacamata karena saya kalau lepas kacamata nggak terlalu jelas melihatnya. Termasuk di karantina. Saya nggak jelas melihat begini. Jadi ibu bayang-bayang aja semua. Baik. Alhamdulillah, hari ini Allah kumpulkan kita bersama insyaallah ustaz yang baik, orang-orang yang baik, di tempat yang baik dan di waktu yang paling baik dengan tema yang paling baik. Dan dengan itu semua insyaallah mudah-mudahan rahmat Allah dan ampunannya diturunkan kepada kita semua. Tidak ada yang paling baik menurut keterangan Al-Quran dari sekian orang yang berinteraksi dalam kehidupan, termasuk belajar ilmu-ilmu syariat, kecuali orang-orang yang belajar Al-Quran. Karena itulah Allah langsung mengangkat dan merubah status jahiliyah yang melekat pada sebuah umat dengan diturunkannya Al-Quran, berganti nama jahiliyah saat itu menjadi khairu ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 di mushaf sebelah kiri paling atas, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, ini persaksian langsung dari Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di kalangan manusia. Dan kalimatnya menggunakan nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada 5 nama setidaknya manusia disebut dalam Al-Quran. Kadang menggunakan nama bashar menunjuk pada keadaan nafsunya dan sifat manusiawinya, itu disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Manusia pertama kali diciptakan disebut dengan bashar untuk membedakan dengan malaikat dan jin sebelumnya. Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dan ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu berfirman pada malaikat, aku akan menciptakan makhluk yang bukan malaikat, bukan jin. Beda bawaannya, beda materinya. Aku ciptakan bashar, bukan jin. Karena itu jin disebutkan di ayat sebelumnya, ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu kami ciptakan sebelum manusia. Bahan bakarnya dari api yang menyambar-nyambar. Manusia beda. Disebutkan bashar karena punya elemen materi yang beda dengan malaikat dan jin. Baik. Kemudian kadang disebut dengan ins, menunjuk sifat kelembutan dan kemuliaannya serta penampakannya. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran dan sering dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang disebutkan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada surah ke-76 surah Al-Insan untuk menunjuk seluruh aktivitas yang dijalani dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi kalau disebutkan kalimat insan, ini menunjuk pada tatanan aktivitasnya yang kita lakukan dalam sehari. Kata Allah, kalau ada manusia beraktivitas tapi tidak mengerjakan kebaikan amal soleh dalam hidupnya, dia pasti rugi. Turun Quran surah ke-103 wal asr innal insan. Tuh, perhatikan Bu ya, bagaimana detilnya diksi Al-Quran. Allah tidak menyebutkan innal ins, innal bashar, innal insan. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, setiap orangnya, dia sungguh berpeluang rugi dalam hidupnya. Awas, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali kalau ia ingin terbebas dari kerugian, maka pakailah 24 jam itu waktunya untuk digunakan beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Dibangun tidur, kerjakan amal soleh. Makan, beramal soleh. Duduk, beramal soleh. Bekerja, beramal soleh. Untuk menjadikan aktivitas sebagai amal soleh, maka Nabi memberikan petunjuk lewat doa. Jadi doa itu bukan sekedar kalimat yang dibacakan untuk memohon perlindungan atau permintaan kepada Allah, tapi sekaligus menjadikan perbuatan itu sebagai amal soleh. Karena itu Anda tidak akan temukan di keyakinan lain selain Islam semua pekerjaannya kecuali bersanding doa. Silahkan cek, kita bangun tidur sudah ada doanya, mau makan ada doanya, minum ada doanya, belajar ada doanya, bahkan ke masjid masuk keluar doanya beda.
Ke toilet, keluar, masuk, doanya beda. Kenapa ada doanya? Doa itu bukan sekedar kalimat yang mengantarkan permohonan kepada Allah, tapi menjadikan pekerjaan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan Bani Adam, ini menunjuk pada asal mula keturunannya. Jadi semua manusia tanpa kecuali asal keturunannya akan bersumber dari Adam alaihissalam dan istrinya. Jadi Adam pertama diciptakan, disebut dengan Bashar, Quran surah ke-15 tadi ayat 28, diberi nama dengan Adam, Quran surah kedua ayat 31, dan kemudian diturunkan ke bumi, Quran surah kedua, ya, tadi Quran surah kedua ayat 38, baik kemudian bertemu dengan Hawa, dan kemudian berketurunan, Quran surah keempat ayat pertama, keturunannya menyebar di seantero bumi, kadang beda suku, beda tempat, Quran surah ke-49 ayat ke-13, lalu melahirkan kita sampai dengan sekarang disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi tidak akan pernah ada satu manusia tinggal di bumi kecuali kalau digali semua asal keturunannya akan tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Kalau ibu ingin cek silahkan ibu cari keturunan ibu satu-satu dia sampai Nabi Adam, Anda akan temukan. Ya. Dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali dilahirkan ke bumi, padahal ayahnya sudah wafat, nasabnya diperjelas oleh Allah sampai ke Nabi Adam supaya tidak ada yang menyoal kepada diri beliau, siapa Anda? Nabi dulu begitu. Nabi Syuaib berdakwah, kamu siapa? Keluarga kamu begini. Keluarganya biasa-biasa, bukan keturunan orang kaya, bukan orang berpengaruh. Nabi beda. Tinggalnya dari sukunya siapa? Quraisy, yang terbaik di masanya. Keluarganya siapa? Bani Hashim, yang paling dihormati. Keturunannya diperjelas sampai ke Nabi Adam. Sehingga orang nggak bisa berkata, Abu Jahal seburuk-buruknya itu tidak pernah menyoal Nabi dari keturunannya. Kamu siapa? Keluarga mana? Orang mana berani berdakwah di sini? Tidak bisa, karena yang paling jelas nasabnya, yang paling bagus kemudian dalam keturunan dan keluarganya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Lahir bapaknya sudah wafat tapi nasabnya jelas, untuk menunjukkan pada kita mukjizat pertama dari Nabi itu oleh Allah langsung ditetapkan, makna Nabi Adamnya jelas, nasab kerasulannya jelas. Manusia pertama Adam, nasab Nabi nyambung. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam itu Nabi, kalau Rasul Nabi Nuh, ya. Jadi kalau Nabi diberikan risalah, tugas untuk pribadinya dan orang dekatnya. Kalau Rasul diberikan pesan, tugas untuk berdakwah di komunitas masyarakat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul Ustadz? Karena memang belum ada umatnya. Nabi turun, pasangannya cuma Hawa, mau dakwah ke siapa? Umat belum ada. Nabi Nuh baru jadi Rasul. Begitu Nuh dilantik menjadi Rasul, sampai ke Nabi Muhammad diperjelas nasab kerasulannya. Turun Quran surah keempat ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir. Kalau ada yang menyoal engkau siapa sebagai Rasul, katakan nasab Rasulku dariku sampai ke Nuh alaihissalam. Sebagaimana aku berikan wahyu kepadamu Muhammad, wahyu yang sama yang diberikan kepada Nuh sebelumnya dan nabi-nabi setelahnya sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ada An-Nas. An-Nas, nama yang paling favorit bagi seluruh pembaca Quran sampai turun surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Tidak disebutkan kata An-Nas kecuali menunjuk makna manusia dengan seluruh jumlahnya dan sifat sosialnya. Saya ulang, tidak pernah disebutkan nama An-Nas dalam Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, kecuali menunjuk pada manusia dengan seluruh jumlahnya secara komunal dan sifat sosialnya. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, pokoknya semua manusia tanpa kecuali yang hidup di bumi. Dan sifat sosialnya, hubungannya satu dengan yang lain, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Saat Allah menyebutkan ahli Quran sebagai manusia terbaik di kalangan semua manusia yang pernah hidup di bumi, kalimatnya dipilih oleh Allah bukan menggunakan kata bashar, bukan dengan ins, bukan dengan insan, bukan dengan Bani Adam, tapi Allah menginginkan satu kalimat yang menunjuk pada semua manusia yang pernah hidup di bumi tanpa kecuali, apapun statusnya. Perhatikan kalimatnya, kembali ke Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum
khaira ummatin ukhrijat linnas. Bukan li bani Adam, bukan lil insan. Kata Allah, kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi dari kalangan semua manusia yang pernah hidup di bumi. Jadi dari semua manusia yang pernah hidup di bumi sampai masa itu, ini umat terbaik itu yang ini. Kalau disebutkan bani Adam berarti cuma menunjuk keturunannya saja. Kalau disebutkan insan berarti cuma satu personal saja dengan aktivitasnya. Kalau disebutkan ins berarti baiknya di lembutnya saja. Kalau disebutkan bashar berarti baiknya di bawaannya saja. Tapi kalau disebutkan nas artinya di semua aspek kehidupan yang pernah dijalani manusia di muka bumi. Allahu Akbar. Ibu bayangkan, pemabuk itu yang paling banyak dan gak pernah punya saingan sampai dengan sekarang dalam sejarah, itu pemabuk zaman jahiliyah. Di pemabuk amatir saja zaman jahiliyah itu paling sedikit mabuknya 5 kali dalam sehari. Pencuri paling komplit zaman jahiliyah, dari kecil sampai yang paling besar. Pembegal, sekarang ada 1-2 orang pembegal di setiap tempat. Jahiliyah itu sekampung begal semua. Ada kampung namanya Gifar, ya, kampung pembegal. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah dari Gifar. Baik, sekampung begal semua. Pezina profesional banyak, hampir semua aspek zina ada semua. Ada semua. Tapi yang paling menarik, Allah tidak menurunkan mukjizat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah komunitas jahiliyah. Bukan tongkat Nabi Musa, bukan sentuhan Nabi Isa, bukan kekuatan Nabi Daud, tapi yang Allah turunkan Al-Quran. Saat Al-Quran diturunkan di tempat itu, dididik orang-orang tadi. Umar yang keras, sehari-hari mabuk minimal 5 kali dalam sehari. Begitu mendengar satu huruf, satu kalimat dibacakan, 2 huruf kemudian dirangkaikan, kalimatnya mengalir di lisan saudarinya. Begitu keluar kalimat Quran surah ke-20 ayat pertama itu, Toha, ada sentuhan dalam jiwanya. Ma anzalnal Qur'ana 'alaika litashqa. Langsung tergoncang jiwanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, dan sejak saat itu sampai dengan kini tidak pernah dikenal lagi keburukan-keburukannya. Langsung berubah menjadi khairal bashar, khairu ummah. Jundub bin Junadah, seorang pembegal, bos preman, mendengarkan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Penasaran, datang langsung ke Mekah, melihat sosoknya. Begitu mendengar Nabi dengan ajaran Qurannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, a'dhinni li'u'lina syahadati amam al-Ka'bah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengumumkan syahadat saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan, kita masih sedikit orang banyak, nanti kamu dipersekusi. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang ke depan Ka'bah, beliau ucapkan syahadat dengan kencang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ahli Quraisy, hei ahli Quraisy, hei kaum Quraisy, saya bersyahadat, masuk Islam. Sejak saat itu kemudian mengikuti Nabi, balik ke kampungnya, berdakwah di kampungnya. Perhatikan kekuatan Al-Quran. Satu orang masuk Islam, balik ke kampung, dakwah di kampungnya. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dikagetkan dan orang kampung Madinah dengan suara yang sangat dahsyat di luar. Tok dik tuk tok dik tuk tok dik tuk. Ketika keluar, mereka melihat ternyata semua orang kampung Gifar yang pembegal itu masuk Islam di tangan Jundub bin Junadah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka disebutlah nama Gifar kepada orang tadi Jundub bin Junadah. Disebutkan kunyahnya dengan nama Abu Dzar, disebutkan nama daerahnya, disebutkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i, Al-Ghifari. Maka dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ibu kalau ingin menunjuk nama daerah, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Imam Al-Bukhari namanya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, ayang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Maka dikenal dengan Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Ya, ibu misalnya Ibu Nina dari Jaka Permai, Jawa Barat, Bekasi. Anak Nina Al Jaka Permai, Al Bekasi, Al Jawa Barati. Boleh. Tuh. Yang menarik Bu, setelah itu berdakwah, bahkan menghafal hadis. Ibu belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi ada 42 hadis Al-Arba'innya. Coba buka hadis ke-18. Lihat di situ hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Ittaqillaha haitsu ma kunta, wa atmi sayyi'atal hasanata tamhuha. Pernah dengar? Siapa yang diriwayatkan? Baca depannya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa Jundub bin Junadah. Dari Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu hadis tentang takwa yang meriwayatkan mantan begal, Bu. Tuh. Ibu pernah dengar doa ini? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Doa apa itu?
Siapa yang meriwayatkan? Jundub bin Junadah. Al-Bukhari nomor hadis berapa? Masih ingat? 181. Kalau dari bangun tidurnya di Abu Daud nomor hadis 1367 sampai 1369. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai kepada keduanya, beliau dan bapaknya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur, maka duduk sebentar, kemudian mengusap bekas kantuknya dengan kedua tangannya. Faqara khawatim Ali Imran, maka membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian tahaba ila shinil mu'allaqah, kemudian pergi ke dalam tempat yang tertutup, fatawaddoa, beliau kemudian berwudu, lalu bersiap-siap menunaikan tahajud. Beliau kerjakan 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, kemudian sekali, dan aku mengikuti di belakangnya. Lalu Nabi menarik aku sampai ke sampingnya. Di sini kemudian muncul hadis tentang bolehnya laki-laki dengan imam satu, makmum satu, sejajar posisinya. Tuh, ini hadisnya, anak kecil, doanya disampaikan Jundub bin Junadah di Al-Bukhari nomor hadis 181. Mantan preman, pembegal, belajar Quran 1-2 ayat jadi dai. Dan selamat, saya ucapkan selamat pada ibu dan ikhwan yang ada di atas dan kita semua. Ketika Allah menginginkan seseorang dekat dengan Al-Quran, maka kalimat Al-Qurannya bukan kalimat biasa. Kata Allah, orang-orang itu orang-orang yang aku pilih. Buka Quran surah 35 ayat 32, paling kiri sebelah atas mushaf. Thumma, tadi kan kalimatnya, thumma awrathnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Allahu akbar. Thumma awrathnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Kemudian aku akan wariskan Al-Quran itu, aku akan hadiahkan keinginan untuk mendekat kepadanya, mencintainya, membacanya, menelaahnya, menghafalkannya hanya pada golongan hamba-hamba yang aku pilih dari semua orang yang tinggal di bumi. Menggunakan alladzina. Kalau alladzina itu huruf sambung, konjungsi, isim mausul, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, tapi menunjuk orang tanpa batas. Hanya kalau sudah ada alladzina, beda dengan annas. Kalau annas semua manusia tanpa kecuali. Kalau alladzina dari yang semua itu, beberapa bagian itu yang ditunjuk oleh Allah. Huruf sambung menyambung kalimat sebelumnya. Kata Allah, banyak hambaku, tapi tidak akan semua hambaku akan dekat dengan Al-Quran. Aku akan pilih di antara mereka yang akan mewarisi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan mereka. Jadi ada yang senang tahajud tapi ke Al-Quran masih biasa. Ada yang senang puasa, ke Quran biasa-biasa. Ada yang senang sedekah, ke Quran biasa-biasa. Bacanya biasa saja. Rutinitas mengkaji Al-Qurannya jarang, menghafal belum punya kekuatan untuk melakukannya. Tapi ada kalangan tertentu, kata Allah, yang aku wariskan Quran menjadi bagian dalam hidupnya. Maka berbahagialah bu, ikhwan di atas, ketika Allah memilih anda berada di sini, dan ketika Allah memberikan jalan lewat Bunda Aisyah itu, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, dibuka kemudian fasilitas itu dari sekian tempat mengaji yang tersebar di sekitaran tempat kita tinggal, dan yang paling dahsyat bukan tempatnya, tapi kekuatan yang diberikan di hati kita untuk merespon itu dan dekat dengan Qurannya. Itu yang indah. Tempat Quran mungkin banyak, dimanapun bisa ditemukan. Tapi yang paling luar biasa, ketika ada dorongan dalam hati kita dan ringan langkah untuk mendekat kepada Quran, maka saya ucapkan selamat dengan wasilah Bunda Aisyah itu. Saya ucapkan selamat. Kenapa? Karena anda termasuk dalam golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara sekian makhluk yang tinggal di bumi sampai dengan hari ini. Tidak cukup dengan amin. Tunggu dulu, belum selesai. Ini tidak mudah. Saya ulang, ini tidak mudah. Karena itu kalau ibu sudah berada di sini, apalagi di masjid, di waktu yang sangat baik, dengan tekad yang baik, dengan keadaan yang baik, dan dengan pemberian yang baik dari Allah. Gak ada pemberian yang paling indah kecuali Al-Quran. Saya bergaul banyak dengan orang-orang Arab di Timur Tengah. Satu kali kawan saya selesai S3, saya berikan hadiah Al-Quran. Mushaf yang paling saya sukai, mushaf yang mendampingi saya bahkan dalam talaqi, saya hadiahkan kepada beliau. Apa komentar beliau? Wallahi syahadi, tidak ada pemberian yang paling tinggi di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Bayangkan. Jadi orang-orang yang memang ingin merasakan kenikmatan dalam hidupnya, tidak ada hal yang paling indah dalam hidupnya kecuali Al-Quran. Makanya ibu silahkan cek bu ya. Demi Allah saya katakan, ini teman-teman mulai belajar membaca, mengkaji, kemudian mulai menghafal. Saya bimbing beberapa teman-teman karantina. Ada yang ibu usia 64 tahun, 43 tahun, 40 tahun. Nanti setelah teman-teman bagus, bacaan di Bunda Aisyah mulai menghafal dan sebagainya, teruskan kepada hafalan. Kalau ingin ikut karantina, boleh. Kalau nanti nggak ada tempatnya, teruskan. Mungkin di Bunda Aisyah kita ajarkan caranya, nanti boleh karantina akbar masing-masing menghafal. Demi Allah saya katakan, tidak ada satupun seorang yang selesai hafalannya, kecuali saat di awal. Alif Lam Mim dia bisa santai bacanya, agak lancar, cepat bahkan. Tapi ketika di ujung kalimat, di ujung surah, yang biasa ia hafalkan sebelumnya surat An-Nas, yang sangat mudah, yang mudah dibacakan dengan lancar, tiba-tiba ketika akan ditutup dan selesai hafalan itu, Allahu Akbar, terjadilah sesuatu yang luar biasa.
air mata mengalir, hatinya kemudian ada getaran tersendiri, terbata-bata mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai minal jinnati wan nas, tiba-tiba jatuh tersungkur, bersyukur kepada Allah dan seakan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Beda Bu dengan dapat misalnya, mohon maaf, anugerah pemberian hadiah dunia. Anda punya mobil baru, rumah baru, macam-macam yang baru. Ibu silahkan rasakan ketika Anda mendapatkan Al-Quran, nggak pernah ada tandingannya. Jangankan ibu dengar anak ibu telepon Anda, "Ma, alhamdulillah Ma, saya sudah hafal Quran." Itu demi Allah saya katakan, semua apa yang pernah dirasakan, dari pernah melahirkan, pernah capek memberikan ASI, merawat, kadang-kadang kesal dengan perlakuan, seketika akan hilang ketika Anda mendengar kalimat itu. Saya selesai hafal Al-Quran, Anda nggak bisa berkata apa-apa. Ya, rekor yang tahun ini angkatan kedua 15 hari hafal Quran 30 juz. Laki-laki. Angkatan pertama belum tersaingi sampai sekarang. Allah berikan taufik pada jiwanya. Ada seorang perempuan dari daerah yang sangat mungkin jauh dari kita, dari Wajo Bu. Wajo pun agak jauh lagi. Itu seorang perempuan, Masya Allah luar biasa, dan Allah berikan sifat mulia pada dirinya. Ya, dia tutup dirinya, jilbabnya bagus dan sebagainya. Itu masih muda anaknya, kurang lebih 15-16 tahun. Hafal Quran 30 juz dalam 7 hari. 7 hari. Ya, saya tidak buka lah supaya tidak hilang nilai-nilai Quran, tapi itu nyata 7 hari. Dan setelah itu terjadi perubahan. Pokoknya semua orang yang dekat dengan Quran, baik rajin baca, ya, baik itu kemudian mulai mengkaji. Biasanya pembukanya membaca dulu, membaca, mengkaji, baru kemudian menghafalkannya. Itu semuanya terjadi perubahan dalam hidupnya. Cara bicaranya sudah beda, cara beraktivitasnya sudah lain, keinginan menutup dirinya sudah lebih baik, berinteraksi dengan kebaikannya itu lebih tinggi lagi. Karena Quran itu baik. Begitu yang baik masuk ke tubuh kita, yang buruk akan keluar. Dan dahsyatnya, ketika seorang jadi ahli Quran di satu rumah, maka yang lain akan mendapatkan bagian dari cahayanya. Saya tunjukkan pada ibu ya. Quran diturunkan pada satu malam kepada Nabi, maka malam itu berubah mulia menjadi malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka malam itu punya keistimewaan beda dengan malam lainnya. Kalau beribadah, nilainya lebih daripada 1000 bulan. Quran diturunkan di hari Jumat, maka Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu dari semua hari yang pernah ada di bumi. Quran diturunkan oleh Allah di Mekah, maka Mekah berubah status menjadi kota yang penuh dengan berkah. Quran diturunkan di Madinah sebelumnya Yathrib namanya. Yathrib, kota kotor, kota tertinggal, gak punya peradaban. Turun Quran berubah jadi Madinah, kota Munawwarah yang punya cahaya. Quran diturunkan ibu sekalian, ini yang paling menarik, di kalangan jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, Rasul yang jadi panutannya Nabi Musa. Rasul langitnya yang punya kerabatnya adalah malaikat maut. Ya, malaikat maut. Zaman Nabi Isa, Rasul di bumi punya akrab Rasul di langit. Zaman Nabi Muhammad dipilih Jibril. Jibril ketika diturunkan Al-Quran lewat Jibril, maka status Jibril naik langsung jadi Sayyidul Malaikah, pimpinan semua malaikat. Jadi Quran itu ada di mana pun akan memengaruhi semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada Ahmad dan Kamil hafal Quran, diberikan kemudian penilaian, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut. Tahun kemarin kami diminta jadi Amirul Hajj, ya, dari kedutaan Saudi. Saya berangkat ke sana, yang datang itu rata-rata ahli Quran Bu. Ahmad Kamil datang, yang hafal Quran Ahmad dan Kamil. Yang ikut berangkat, pembimbingnya ikut, temannya ikut 4 orang, ya, tambah guru pribadinya 1 orang, tambah ibunya 2 orang. Yang hafal Quran 2 orang, yang ikut berangkat ke sana 7-8 orang. Musa yang hafal Quran, bapaknya yang mendapatkan bagian kemuliaannya, ibunya ikut disebutkan. Pokoknya semua Quran kalau sudah ada di rumah kita, maka semua isi rumah akan dirubah oleh Allah mendapatkan cahaya kebaikannya. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat dan berbahagialah ibu yang terpilih berada di sini. Mudah-mudahan cahaya itu pun boleh didapatkan dalam kehidupan. Ya, nah, cuma caranya sekali lagi tidak cukup dengan amin. Harus dikembalikan kepada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4719. Sanadnya Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari seorang bernama Syu'bah. Syu'bah menerima dari seorang bernama Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rawahu Al-Bukhari. Jika ada seseorang ingin menjadi baik dan diberikan cahaya oleh Allah di tempat dia tinggal dan menyinari orang-orang sekitarnya dan langsung mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, orang ini adalah orang yang istimewa yang menyiapkan dirinya ketika mendengar berita dari Allah tadi dekat dengan Quran, dia langsung respon untuk mau belajar Quran itu. Maka muncullah kalimat nabinya khairukum. Dari kata tadi kuntum khairu ummah. Ya, kata Al-Qur'an kuntum khairu
ummah. Kata Nabi, khairukum. Kalau Anda sudah mendengar ada orang berubah jadi baik, kata Al-Quran, kata Nabi, maka yang terbaik di antara Anda, jika ada orang baik di muka bumi, maka yang terbaik di antara itu semua, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ialah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Jadi Nabi menguatkan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang baik di bumi, tapi di antara sekian yang baik itu, kata Nabi, adalah orang yang merespon seruan Allah tadi, yang mau belajar Al-Quran, yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik daripada orang-orang sekitarnya. Jadi mohon izin Bu ya, Bapak ikhwan di atas, kalau Anda punya kedudukan yang cukup tinggi, misalnya terangkat dengan baik, belum tentu baik dalam pandangan Allah. Punya harta yang lebih daripada yang lain nampaknya, belum tentu baik. Kalau ada dunia melekat pada kehidupan, itu belum tentu baik. Tapi kalau Anda ingin disebut benar-benar baik oleh Allah dan Rasulnya, bukan ada hidayat. Ingat, bukan ada hidayat. Kalau sebekasi menyebut Anda baik, jangan dulu bangga, karena mungkin Jakarta belum kenal. Se-Indonesia menyebut baik, Malaysia belum pernah lihat. Tapi kalau Allah dan Rasul menyebut baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan akan diberikan keistimewaan mulai di dunia sampai dengan ke akhirat. Maka bagaimana cara mendapatkan itu? Kata Nabi, belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Hanya kalimat Nabi-nya tidak menggunakan kata belajar biasa, tapi menggunakan kata belajar yang memiliki sigat atau kalimat tertentu. Perhatikan ibu sekalian, di sini saya akan berakhir. Kata belajar itu ada dua dalam bahasa Arab. Satu, darasa yadrusu. Darsan wa dirasatan fahuwa danisun. Darasa yadrusu. Darasa, belajar. Tempatnya madrasah. Pengajarnya mudarris. Orang yang belajarnya daris. Diserap ke dalam bahasa Sunda, ngadares. Ya. Ibu saya dulu mengatakan, kalau sudah masuk waktu maghrib, semua TV tutup semuanya, semua, dan gak boleh ada yang bersembunyi, semua akan dicari. Ibu saya mengajarkan satu persatu, setiap anaknya di absen, panggil. Kalau ada yang ngumpet pun sampai di bawah lemari itu akan dicari. Ayo ngadares katanya. Ayo ngadares. Darasa, belajar. Baik. Ada yang kedua, ta'allama yata'allamum. Ta'alluman fahuwa muta'allim. Ta'allama. Darasa dan ta'allama. Artinya belajar juga. Cuma begini Ibu, ini ada yang satu yang sangat menarik. Kadang-kadang ada kata yang berbeda di bahasa Arab, cuma terjemahannya sama gitu, padahal katanya beda. Sedangkan rumus di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jangankan berbeda kata, berubah huruf saja, bertambah satu huruf, itu maknanya bisa beda. Bisa beda. Contoh, namlun dengan namlatun itu beda. Namlun, semut. Surah An-Naml, ada kan? Surah semut ya? Surah An-Naml, surah semut, surah ke-27. Ada namlah. Ketika Nabi Sulaiman itu akan lewat, kan bahasa Qur'annya qalatin namlatu, bukan namlu. Ya, semut berkata kepada pasukan-pasukannya, minggir, minggir, minggir. Sulaiman mau lewat dan pasukannya, kalau nggak cepat minggir kamu akan keinjak. Fatabassama dhahika, maka senyum sambil sedikit tertawa. Itu ya, kurang lebih begitu. Ya, karena mendengar itu dan paham. An-namlah pakai ta, namlatu, satu ekor semut. Tapi kalau taknya dihilangkan, namlun artinya semua semut. Tuh. Beda satu aja itu bisa lain. Dan kadang gendernya juga berbeda. Kan bahkan tak kalau pada manusia menunjuk pada perempuan. Tak dihapuskan laki-laki. Muslim, seorang muslim laki-laki. Ingin jadi perempuan, tambahkan tak di ujungnya. Muslimah. Mukmin kalau perempuan, mukminah. Baik, muhsin laki-laki, perempuan muhsinah. Soim laki-laki, perempuan tuh kan soimah, pakai tak di ujungnya. Jadi beda satu saja, bertambah satu, makna sudah lain. Apalagi kemudian kalau katanya nggak sama. Nih, jalasa apa artinya? Jalasa bahasa Inggris ya, bukan bahasa Arab, maaf, bukan bahasa Inggris ya. Jalasa, duduk. Kalau qa'ada apa? Duduk juga. Kalau dua-duanya sama artinya, kenapa kemudian lafadznya berbeda? Di Quran nggak pernah ada jalasa, adanya qa'ada. Qiyaman wa qu'udan, qiyaman wa qu'udan. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah 3 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Qiyam qu'ud, qiyam qu'ud. Tapi kalau tempat belajar disebut majlis dari kata jalasa. Ya, jamaknya majalis. Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, bukan maqa'id. Tuh. Apa bedanya? Yang satu ada darasa, satu ta'alama. Nah, saya kasih kitab, kalau ibu senang baca, saya berikan satu buku, ibu di buku itu bisa menemukan perbedaan kata yang terlihat sama, padahal maknanya berbeda. Ya, apa nama kitabnya? Sudah? Pengarangnya namanya Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari.
Nama kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Kalau bahasa Indonesianya serupa tapi tak sama gitu. Perbedaan dalam bahasa. Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari. Itu bahasa Arab, Bu, belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, makanya saya kasih judulnya karena belum ada terjemahannya. Nih, Bu, sebentar. Kalau jalasa pindah tempat dari bawah ke atas. Ibu duduk, saya minta berdiri, pindah ke kursi, itu jalasa. Orang Arab mengatakan ijlis. Tapi kalau Anda pindah dari kursi pindah ke karpet, orang Arab mengatakan uqud. Qu'ud. Karena itu orang berdiri dalam sholat karena nggak bisa berdiri dia duduk. Karena posisinya tinggi pindah ke bawah maka jadi qu'ud, qiyaman wa qu'udan. Jelas. Nah, kalau darasa kembalikan, darasa itu belajar yang ringan. Sesuatu yang ringan. Tantangannya sedikit, Bu. Seakan-akan nggak ada hambatan. Tempatnya disebut madrasah. Karena itu anak-anak TK, KB, SD itu tempat belajarnya disebut madrasah. Aina aulad, kemana anak-anak itu? Yadrusuna fil madrasah, mereka sedang belajar di madrasah. Kenapa disebut madrasah? Karena pelajaran anak TK, anak SD itu relatif lebih mudah dibandingkan yang di atasnya. Kalau sudah masuk kampus, lain lagi, jami'ah. Kuliah itu dari bahasa Arab. Kuliah, jami'ah. Tingkat kesulitannya tinggi. Tapi kalau masih di bawah, yang ringan-ringan, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 16, ya kan? Itu madrasah, darasah. Tapi kalau sudah naik levelnya, yang tantangannya itu ada, kadang-kadang butuh motivasi 2 kali lipat, kadang-kadang mesti serius, fokusnya mesti tinggi, maka berubah katanya dari darasah menjadi ta'allama. Ya ta'allamu ta'alluma. Ta'allam. Fokus, ini agak detail sedikit. Ta'allama, ya ta'allamu ta'allum. Nabi menunjuk kata yang kedua untuk semua ahli Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Nabi tidak mengatakan khairukum man darasal Quran, tapi ta'allama. Taknya menunjuk pada kesungguhan di ilmu saraf. Jadi ternyata ketika Nabi menyebutkan kalimat ta'allama dibandingkan darasa, ingin menyebutkan bahwa menjadi orang baik itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Tidak semudah melipat dan membalik telapak tangan menjadi begini jadi baik, tidak. Apalagi Quran hadiahnya tinggi, surga pakai mahkota, pakai baju, pakai jubah-jubah yang baik. Ibu, masya Allah, kalau hadiahnya kecil cuma power bank, mungkin tantangannya biasa. Tapi karena Anda pengen tinggi, kualitasnya bagus, maka Nabi mengatakan itu tidak mudah. Karena itu setiap pembelajar Quran, kata Nabi, kalau ingin berhasil jadi orang baik, hafal Qurannya, bacaannya bisa bagus, makhrajnya, sifat hurufnya, maka yang pertama mesti berjuang dengan sungguh-sungguh, serius. Karena itu saya katakan pada semua orang yang masuk belajar Quran, baik itu di Bunda Aisyah atau di tempat lain, baik mau belajar membaca, belajar mengkaji, mau belajar menghafal, maka kalimat pertama yang saya sampaikan, jangan pernah Anda masuk ke tempat belajar Quran kecuali serius dan sungguh-sungguh belajarnya. Karena itu pesan Nabi, ya. Dan berbahagialah ibu nanti kalau ibu menemukan seorang guru yang sangat ketat. Bahkan satu huruf pun kalau belum benar ibu nggak boleh lanjut, ibu harus bahagia itu. Karena itu guru yang diinginkan oleh Nabi. Dan jangan putus asa. Ibu datang, ibu coba baca ta'awudz, Bu. A'udzu billah dzu, dzu, a'udzu, dzu, a'udzu, dzu, a'udzu. Pas saya pindah aja dari Bunda Aisyah. Baru zu, udah 3 pertemuan zu lagi gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau ibu menemukan yang begitu, ibu harus bahagia. Tandanya guru itu memang betul guru, dan itu yang diinginkan Nabi, harus begitu memang supaya benar. Ya, saya dulu waktu talaqi di Sya'ali namanya, ya di Tripoli. Saya punya beberapa guru, yaitu biasanya setiap guru punya khas yang berbeda. Jadi Bu, baru baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Datang jauh-jauh pakai taksi, datang kemudian langsung ke kota, baca Al-Fatihah, seketika itu mengatakan hasbuk ya bunai irji ta'al qadan. Cukup nak ya, pulang dulu, besok kesini lagi. Ibu tinggal di Lebak Bulus, datang ke Bekasi, Bunda Aisyah ke Jalan Jakarta belajar. Sampai di situ ibu baru baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup Bu ya, ibu pulang dulu, besok kesini lagi. Saya tanya, datang lagi enggak? Ada yang baru bismillah suruh balik lagi. Ada yang baru ta'awudz suruh balik lagi. Ternyata Allahu Akbar, ini saya waktu itu saya langsung diam mencari hikmahnya apa, dan saya ikuti guru saya, dan kecintaan kepada guru itu memudahkan kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak berpikir apapun tentang guru kecuali yang baik-baik. Jadi begitu saya balik, pulang lagi, ternyata dari bacaan saya itu beliau meneliti di mana kekurangan lisan saya
untuk diperbaiki di pertemuan berikutnya. Ini sudah diketahui, ini anak saya kurangnya di sini nih, ini. Maka difokuskanlah kepada kekurangan itu untuk diperbaiki selanjutnya. Persis seperti ibu ikut TOEFL, ya, Test of English as Foreign Language, itu kan pertama suruh ada reading kan, ada writing, ada listening, kan suruh baca dulu tuh, supaya ketahuan di mana kurangnya. Dan ternyata Allah pun saat mengajarkan kita membaca Al-Quran, itu menyusun huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan tingkat kemudahan dan kesulitannya. Tingkat huruf yang paling mudah itu harful hawa, ada 2. Ada yang menambahkan 3. Hamzah dengan ha, ada yang menambahkan alif, karena saat mengucapkan a alif atau hamzah a dengan ha itu langsung dari hawa, ya, dari puncak udara, dari dalam sini keluar tanpa hambatan, nggak ada yang hambat, ha, ya. Ibu ditanya oleh suami, tadi belajar apa mah? Ha, nggak ada hambatan, ha. Kalau dihambat di sini jadi ha, hambat di sini jadi ha, hambat di sini jadi ta, tapi a nggak ada hambatan, harful hawa. Yang paling tinggi dhad, dha. Lihat ke cermin dha. Baik. Di antara itu ada yang paling pertengahan seperti dha dengan za. Dha di za. Selain 2 itu ada harful infijar, jim. Ja. Naik level. Ja. Ada 5 yang semakna dengan itu. Qaf, ta, ba, jim, dal. Disebut dengan harful infijar, di tajwid disebut qalqalah, qutbu jadin. Ya, tapi za dengan za itu yang pertengahan. Dan sering orang tertukar, harusnya za jadi za. Ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzila. Ada yang enggak za pakai ja, ijajul jilat, dijilat-jilat tuh habis. Baik, saya sempurnakan. Sebentar. Fokus baik-baik. Lihat. Ketika Allah membuka Al-Quran, maka diajarkanlah yang za terlebih dahulu sebagai huruf pertengahan. Alif, lam, mim. Harful hawa, lam ke lisan, mim di bibir. Za, lihat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Za. Begitu lancar za dipindah ke zi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat 3. Zi. Setelah lancar za dengan zi dimunculkan za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Za lancar, dadi za lancar, za jadikan zi dan dipertemukan zi dengan zi. Ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila. Tuh lihat, da, zi, za, zi, za, da, zi, da, zu. Jadi kalau benar mengajinya, itu akan lancar. Ibu sabar aja deh, sampai Al-Baqarah, ayat 20, bagus. Sampai ke ayat 70, 71, 72. Udah, kalau udah sampai situ, yang lainnya tinggal gharib muskilah. Ya. Qala innahu yaqulu innaka baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syiyata fiha fa sha dha za. Kumpul di situ semua. Udah, kesananya mah sama semua bu, tinggal kapan anak panjang jadi pendek, alaihi jadi alaihu, itu aja. Gharib muskilah, gharib mustahabar. Makanya kalau baru masuk ta'awudz bu, a'udzu, udah pulang dulu bu ya, udah pulang aja. Buka duluan, zu, udah pulang. Jelas? Baik, waktu saya sudah habis, ya, tinggal 1 menit tersisa. Kalau ibu sabar, benar belajarnya, maka berbahagialah. Kalau masih hidup, kita akan langsung dimuliakan oleh Allah. Saya tutup, kata Nabi, ahlul Qur'ani ahlullah wa khasatuh. Kalau anda benar sudah menjadi ahli Quran, maka akan dikhususkan oleh Allah. Ahli Quran hidupnya akan dijaga oleh Allah. Kalau wafat, jasadnya akan dijaga dan tanah tidak akan memakannya kalau benar ahli Quran. Kemudian sampai menghadap kepada Allah. Saya akhiri, perhatikan baik-baik. Maka di hari kiamat langsung turun ayat Quran dan hadis Nabi menjamin orang ini akan dihiasi oleh Allah dengan mahkota, tangan-tangan dari gelang emas, kemudian baju sutra, dan luar biasa jubah yang terbaik. Quran surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Perhatikan, ada ahli Quran akan masuk surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk akan dihiasi dulu oleh gelang-gelang emas. Walibasuhum fiha harir min dhahabi wa lu'lu'a. Gelang-gelang emas itu terbuat dari emas-emas dan mutiara yang berkilauan. Walibasuhum fiha harir. Dan mengenakan pakaian sutra. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Kata Allah, perhatikan kalimatnya. Al-Quran minta Allahumma halli, ya Allah hiasi orang ini. Kata Allah, perhatikan kalimatnya, pakaikan kepadanya tajul karamah, ya, mahkota kehormatan.
Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan, maka tambahkan kepadanya libasul karamah, jubah kehormatan. Belum cukup sampai di situ, maka ketika dia akan masuk surga, kalau dia masih anak, dia akan gandeng bapak ibunya, dia akan gandeng suaminya, kalau dia perempuan gandeng istrinya kalau laki-laki, dan menggandeng semua gerbong keluarga yang beriman dan beramal soleh di belakangnya. Dia akan menjadi pemimpin di keluarganya untuk masuk surga. Itu langsung turun Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada ahli Quran yang dia beraktivitas di bumi, saat dia wafat menuju surga, kata Allah, dia akan diperkenankan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Ibu sesepuh-sepuhnya pasti pernah ada punya ibu yang melahirkan, pernah punya ayah yang merawat dan mendidik. Tidak ada pembalasan terbaik, Bu, kepada mereka kecuali kita pakaikan mahkota di hari kiamat dan kita gandeng tangannya menuju surga bersama semua anggota keluarga yang kita ikuti, dan akan disambut oleh semua malaikat menunggu di gerbang pintu surga, semuanya mengatakan selamat, selamat, Anda sabar sejak di bumi mempersiapkan diri masuk ke dalam surga ini, fa ni'ma uqbad dar, maka silakan nikmati tempat terindah yang belum disentuh satu makhluk pun di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Semoga Anda terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang dimuliakan. Karena itu semangat nanti dalam belajar, ikuti semua petunjuk guru-gurunya, berpositif thinking, dan saling mendoakan untuk menguatkan. Itu poin yang terbesar yang ingin saya tutup. Terima kasih, semoga Allah muliakan ibu semuanya, semoga Allah muliakan asatidz tadi Bunda Aisyah Ummul Mukminin, dan semoga Allah lancarkan. Dan saya titip kepada ahli Quran, para pengajar, tolong ikhlas ya. Ikhlas, jaga ikhlas. Awas jangan sampai terpengaruh oleh dunia. Saya pun kesini saya nggak mau apa-apa. Jangan pernah berikan saya apapun. Saya tidak mau amplop, saya nggak mau apa-apa. Awas demi Allah saya katakan, Anda berikan saya amplop, saya nggak akan pernah datang lagi. Jangan pernah berikan apapun. Quran saya nggak mau diukur dengan urusan dunia. Dan saya ingin apa yang saya sampaikan menjadi kekuatan dengan izin Allah pada kita untuk belajar dengan baik. Itu pesan saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, ahsan.